Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Naili Iziati, mahasiswa IAIN Pekalongan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai peran orang tua dalam pendidikan seksual anak usia dini. Nah, Bunda, mengapa pendidikan seksual ini penting diajarkan kepada anak sejak kecil? Karena apa yang akan terjadi kepada anak di masa mendatang itu tergantung dari peran orang tua di masa kecilnya. Nah, bisa dikatakan bahwa itu merupakan faktor utama penentu keberhasilan juga kepribadian anak di masa mendatang. Nah, kemudian apa saja sih tugas dari orang tua ataupun peran orang tua di masa kecilnya? Yang pertama, menjelaskan konsep perbedaan gender bagi anak sejak kecil. Nah, dalam hal ini salah satunya dari faktor pakaian. Nah, dalam hal pakaian, anak dibiasakan untuk memakai pakaian sesuai dengan gender sejak bayi ya Bunda ya. Nah, misalkan untuk anak perempuan, anak hendaknya dibiasakan memakai pakaian yang feminim, yang anggun dan yang cantik ya. Dan untuk anak laki-laki jangan dibiasakan untuk memakai perhiasan ya Bunda ya. Misalnya seperti kalung ya, kan banyak ya anak-anak sekarang yang dipakaikan kalung ataupun gelang kaki dan lain sebagainya. Nah, dalam hal membina hubungan sosial dengan orang lain, dibiasakan anak untuk berinteraksi atau bermain dengan teman yang sesama jenisnya. Nah, kalaupun berbeda jenis, maka kita sebagai bunda atau sebagai orang tua hendaknya memberikan pengertian ataupun memberikan pemahaman tentang batasan-batasan anak untuk berinteraksi ataupun bermain dengan teman yang tidak sejenis, dalam hal yang lawan jenis ya. Misalkan batasan-batasan mana ataupun bagian mana yang boleh disentuh ataupun boleh dilihat dan yang tidak boleh disentuh ataupun tidak boleh dilihat oleh orang lain ya. Terus orang tua yang kedua yaitu membiasakan anak untuk melakukan sesuatu pada tempatnya. Ini merupakan peran orang tua yang sangat penting dalam hal pembiasaan. Misalnya dalam pembiasaan untuk membuang hajat kecil ya, kita sebagai orang tua harus membiasakan anak untuk membuang hajat kecil di kamar mandi meskipun dalam keadaan terdesak. Nah, misalnya seperti di tempat umum ataupun di mana saja, kita tidak boleh membiasakan anak untuk membuang hajat sembarangan. Nah, ada sebuah kisah pengalaman. Ada sebuah pengalaman dari saya. Saya pernah melihat ada seorang anak yang memberikan kode kepada orang tuanya untuk membuang hajat kecil Bunda. Nah, terus apa yang terjadi? Orang tuanya langsung melepaskan seketika di tempat itu dan turlah dan keluarlah hajat anak itu di situ, tepatnya di sebelah pohon kecil. Walaupun hal sepele, walaupun pembiasaan membuang hajat di kamar mandi itu adalah hal yang dianggap sepele, namun itu juga bisa mengajarkan anak untuk memiliki rasa malu seperti itu Bunda. Dan orang tua yang ketiga adalah menemani anak ketika anak bermain gadget. Nah, gadget ini merupakan makhluk yang tidak hidup namun sangat berbahaya bagi anak ya. Nah, singkat pengalaman pribadi lagi nih dari saya Bunda ya. Karena saya bersebelahan dengan adik saya yang sedang bermain HP, sedang bermain game online. Nah, tiba-tiba dia membaca sesuatu dari ponselnya yang tulisannya seperti ini. Ini lebih enak dari pizza. Secara tidak langsung dia mengutarakan itu. Saya mendengar dia membaca seperti itu, langsung saya minta ponselnya. Dan setelah saya lihat, ternyata itu merupakan konten negatif yang merupakan iklan dari game online-nya tersebut. Walaupun anak tidak memiliki niat untuk menontonnya, namun terkadang iklan itu bisa muncul Bunda. Nah, jadi kita harus hati-hati dan kita harus menemani selalu ketika anak bermain gadget. Nah,
Kemudian peran orang tua yang keempat yaitu menjawab seluruh pertanyaan dari anak dan tanpa menghilangkan kosakata aslinya. Kita sebagai orang tua atau sebagai yang lebih tua dari anak, kita wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak walaupun itu sulit. Namun jawaban itu harus sesuatu yang masuk akal, karena jika kita tidak menjawabnya atau kita menjawab asal-asalan dan dia belum puas, maka dia bisa menanyakan hal tersebut kepada orang lain. Tidak bisa dibayangkan ya Bunda ketika dia bertanya kepada orang lain tentang sesuatu yang tidak semestinya, karena kan anak tidak bisa memilah mana yang baik atau mana yang kurang baik seperti itu. Nah, jadi itu merupakan kewajiban kita untuk menjawab sesuai dengan logika dan tidak menghilangkan kosakata aslinya. Misal ya Bunda, ini sering terjadi. Nah, kebanyakan orang tua menyebutkan, mohon maaf, alat kelamin anak dengan sebutan yang lain, misalnya seperti untuk yang laki-laki burung atau yang perempuan apa seperti itu tidak diperbolehkan. Kita harus mengajarkan anak untuk menyebutkan dan sesuai kosakatanya, misalkan untuk yang laki-laki sesuai dengan penis atau yang perempuan dengan vagina seperti itu Bunda. Nah, itulah tadi singkat penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.